permasalahan yang muncul yang akan datang ini, saya pikir lebih akan lebih mudah kita lewati, karena apa namanya, sudah pernah teruji di tahun depan itu lebih optimis lagi, karena di semua sektor sudah kita lihat mulai bergerak. Cuman kan tidak bisa serta-merta seperti kita Haji Sudibyo Bincang-Bincang. Om Swastiastu, ketemu lagi dengan Haji Sudibyo Bincang-Bincang. Semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Bersyukur hari ini Haji ada di BPR Bali Dana Niaga. BPR Bali Dana Niaga adalah BPR yang dimiliki oleh putra daerah Bali. BPR ini berlokasi di Jalan Gatsu Timur nomor 332. Hari ini Haji bersama Direktur Utama BPR Bali Dana Niaga, yakni Bapak Nyoman Sutrisno. Pak Nyoman, mungkin kita ngobrol sedikit terkait dengan bagaimana kondisi BPR saat ini. Seperti diketahui bahwa COVID kan sudah lewat nih, sudah mulai lewat, dan pariwisata sudah mulai dibuka. Tetapi hari ini belakangan juga muncul masalah baru, yaitu dinaikannya harga BBM dan juga mungkin perang Rusia dan Ukraina yang mungkin masih menimbulkan dampak bagi perekonomian domestik lah. Kira-kira seperti apa perkembangan BPR Dana Niaga, Pak Man? Ya, terima kasih. Ya, seperti kita ketahui kan ini bertubi-tubi ya masalah yang kita hadapi terkait dengan ekonomi nasional dan global. Seperti Haji bilang tadi bahwa perang Rusia dan Ukraina juga sangat-sangat di luar daripada perkiraan prediksi kita, sama kayak COVID kemarin, tidak ada yang bisa memprediksi. Begitu pula dengan perang Ukraina, dan ini pun berdampak bukan hanya sekarang. Saya takutnya nanti pada saat yang akan datang ini akan muncul permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh perang ini. Ya, kemarin sudah Bank Indonesia sudah meningkatkan suku bunga rate, kan. Artinya itu juga dampak daripada salah satunya adalah perang Ukraina dan Rusia, sehingga inflasi ditakutkan akan terkoreksi naik yang mungkin perlu diantisipasi oleh BI, dan khususnya kalau dari sisi perbankan sih kita tetap optimis ya. Artinya kemarin kalau sudah pandemi aja sudah bisa kita lalui, harusnya yang permasalahan yang menyusul yang akan datang ini saya pikir lebih akan lebih mudah kita lewati, karena sudah pernah teruji oleh COVID yang memang betul-betul merestart perekonomian dunia. Tapi dengan dibukanya sekarang kan wisatawan Bali yang bergantung kepada pariwisata kan sudah mulai menggeliat dengan dibukanya pariwisata. Wisatawan asing sudah masuk. Kira-kira sejauh ini sudah ada dampaknya terhadap BPR khususnya? Ya, terima kasih. Ya, artinya kalau sudah menyangkut pariwisata kan kita basic daripada core bisnis Bali itu kan memang pariwisata. Ya. Karena kemarin juga Menteri Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa 70% ekonomi Bali terkoreksi akibat pandemi pariwisata. Itu artinya kalau ini sudah tumbuh, harusnya sih berdampak. Bahkan mungkin akan dampaknya sangat besar. Cuman kan tidak bisa serta-merta akan membuat ekonomi kita pulih. Ini perlu tahapan mungkin yang harus kita lalui, sehingga mungkin setahun 2 tahun bahkan mungkin 3 tahun baru dia akan recovery-nya akan sampai pada puncak sebelum pandemi. Pengaruh pariwisata terhadap perekonomian Bali. Nah, kalau perekonomian sudah tumbuh gitu misalnya, saya yakin karena kemarin akibat pandemi itu kredit bermasalah itu sedemikian dahsyat. Nah, sekarang kalau ekonomi sudah bergerak, karena faktor kredit bermasalah kemarin bukan hanya karena kredit, tapi sebagian besar dipengaruhi oleh ekonomi yang tidak bergerak. Sehingga kita harus. Nah, kalau kita melihat dari data yang ada sekarang kan mungkin tingkat kunjungan sekarang sudah mencapai 700 sampai 800 orang, ribu lah udah itu dari sisi angka-angka sudah ada pergerakan ekonomi Bali sudah mencapai di level agak positif sekarang. Nah, kira-kira dari segi ideal itu kira-kira pertumbuhan Pak kira-kira di tahun ini berapa persen Pak kalau di BPR Dana Niaga sendiri, Bali Dana Niaga sendiri Pak?
Nah, kalau kemarin kita flashback di rencana kerja kan itu ya artinya rencana kerja kemarin kita masih di bawah single digit sih pertumbuhannya gitu loh. Itu pun sampai hari ini belum bisa kita penuhi gitu. Tapi itu tidak mengurangi optimisme karena seperti yang kita ketahui ekonomi pariwisata sudah mulai bergeliat, tentunya pertumbuhan itu pun harus signifikan harusnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mengambil kue pertumbuhan ini secara maksimal sehingga mampu mengkontrol pertumbuhan bisnis daripada Bali dan Niaga secara personal. Lalu kira-kira apa mungkin strategi dan mungkin langkah yang diambil oleh BPR Bali dan Niaga ini untuk mengambil porsi itu? Apakah dengan membuat produk baru atau bagaimana? Ya, mungkin berkaca daripada kejadian kemarin kan, ya, artinya kita memang sebelum pandemi itu kan pandemi ini memang betul-betul menghadirkan pembelajaran yang sangat signifikan buat kita. Bagaimana kita merubah dari cara pola berpikir kita rubah sehingga geraknya pun berubah. Maksud saya begini, artinya kemarin kita tidak mengenal istilahnya digitalisasi di BPR. Sekarang kita harus masuk ke ranah di sana. Karena apa? Karena semakin kita bisa mengaplikasikan digitalisasi, tentunya akan sangat membantu sekali kita dalam melakukan promosi, terus pembuka penjualan produk, misalnya, karena memang itulah yang berarti nanti kan konsep bagaimana memproyek sistem yang lebih kepada digitalisasi itu, atau apakah ini kalau kita melihat dari data yang ada kan kebanyakan nasabah BPR ini kebanyakan generasi tua, Pak, bukan generasi milenial. Bagaimana mempromosikan seperti itu? Ya, ini juga harus kita kombinkan. Artinya kalaupun oke lah benar kemarin nasabah kita generasinya generasi yang sudah tua kan itu, tapi generasi tua ini juga tidak akan dia stay, dia tentunya akan terlewati juga oleh generasi yang ada sekarang kan, di generasi milenial. Jadi kita memang harus mempersiapkan wadah-wadah yang untuk generasi tua dan generasi muda, sehingga kita tidak akan kehilangan daripada pangsa pasar tentunya. Kira-kira produk apa yang mungkin yang bisa mendekati hal itu yang dimiliki oleh BPR Bali dan Niaga ini? Nah, kembali lagi ke produk kita kan, artinya kalau secara umum kan sama ya, artinya tidak jauh berbeda ya, paling beda-beda nama kayak produk arisan di semua BPR ada kan, itu produk tabungan juga ada, karena BPR itu kan dia tidak bisa terlalu banyak berkembang di produk karena regulasi yang membatasi kan, itu beda dengan bank umum yang ada banyak celah-celah untuk mendapatkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi kita juga tidak mesti pesimis terhadap hal itu, karena kita harus terus berkembang kan gitu. Sekecil apapun peluang, kita harus jadikan peluang untuk bisa meraih hasil yang maksimal. Tapi tadi Pak lihat kan, Pak Susno bilang kan, kalau Pak lihat dari data yang Pak punya kan katanya pertumbuhan Pak tahun ini masih di single digit lah. Kira-kira kalau tahun depan Pak berani memasang target di atas single digit, mungkin di atas 10% atau yang lain, Pak, masih kira-kira masih tercapai segitu? Kalau kita flashback sebelum pandemi, ya artinya kalau sebelum pandemi kan kita rata-rata pertumbuhan itu double digit ya artinya. Nah, kalau sekarang ekonomi sudah pulih, taruhlah 2 tahun 3 tahun lagi sudah kembali normal ke pertumbuhan yang kemarin, tentunya kita harus optimis bahwa tahun depan itu double digit lah pertumbuhannya itu. Nah, itu pun tergantung daripada kembali lagi strategi apa yang harus kita lakukan untuk, misalnya ini karena ada kue ini kalau kita tidak pakai strategi untuk mengambil, tentunya kompetitor yang lain yang mengambilkan. Nah, di sini juga nanti perlunya kita tetap melakukan inovasi produk, servis, karena kita perbankan kan kekuatannya adalah pada servis, bukan pada produk sesungguhnya. Tadi Pak bilang juga karena mungkin tahun depan yang menjadi tantangan Pak mungkin juga kembali kepada kredit macet, karena mungkin juga nanti ke depan program kelonggaran yang diberikan otoritas jasa keuangan ini bisa dicabut. Nah, kira-kira ini juga menjadi tantangan bagi BPR kan gitu. Nah, kira-kira kalau tahun depan seperti apa mungkin langkah-langkah sehingga angka NPL ini bisa ditekan, Pak, kira-kira? Ya,
terkait dengan NPL kan kembali lagi seperti cerita tadi ya, artinya kredit bermasalah yang terjadi sekarang ini kan bukan murni karena faktor kredit bermasalah kan, lebih banyak porsinya adalah karena ekonomi yang tidak bergerak. Nah, kalau saja ekonomi sudah mulai bergerak, tentunya kita harus optimis bahwa kalaupun masih tetap bermasalah, artinya tetap kondisinya pasti lebih baik daripada kondisi pada saat ada pandemi kan gitu. Artinya terkait dengan regulasi nanti yang ada wacana nanti mungkin akan di stop terkait relaksasi itu kan ya, kita tentunya otoritas pun pasti menghitung dia berapa besar pengaruh terhadap perekonomian, sejauh mana pengaruhnya terhadap organisasi perbankan secara umum kan gitu. Nah, terkait dengan regulasi, mungkin harapan Pak sebagai pelaku industri BPR kepada pemegang otoritas di bidang lembaga keuangan ini, apa yang mungkin Pak harapkan sehingga bisnis perbankan khususnya BPR ini bisa lebih berkembang, Pak? Apa yang perlu dianu oleh OJK dan yang Bank Indonesia mungkin, Pak? Intinya gini ya, intinya kalau kita dari pelaku industri perbankan, apalagi BPR ini kan memang betul-betul unik ya kalau saya lihat. Kenapa saya bilang unik, karena satu, dia memang dibentuk lewat Pakdo kan gitu. Artinya memang dia dikhususkan untuk sektor-sektor ekonomi kecil dan menengah gitu. Ya, kalau memang segmennya begitu, sedangkan pemain di segmen itu tentunya seperti yang kita ketahui ada koperasi, ada LPD, terus ada produk-produk kur itu yang memang betul-betul pinjol pinjol sekarang muncul yang memang betul-betul menjadi pesaing tangguh lah buat BPR. Kembali lagi saya bilang persaingan itu bukan harus kita berkecil hati. Kita harus memang betul-betul menjadikan persaingan itu sebagai motivasi untuk kita Bali Dana Niaga khususnya biar bisa paling tidak bertahan dan tumbuh secara wajar gitu loh. Nah, terkait dengan regulasi apa yang saya harapkan, yang kita harapkan dari OS, tentunya karena persaingan semakin ketat ini, regulasi tentunya pasti memikirkan langkah-langkah apa yang mungkin yang harus diambil sehingga kami secara kelembagaan ini juga terlindungi dengan adanya bisnis juga bisa persaingan yang banyak ini. Tentunya kalau sesama yang di bawah naungan otoritas sih masih ini, tapi yang tidak di bawah naungan otoritas itu kan biar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Artinya BPR inginkan ada kelonggaran sehingga bisnis bisa lebih diakselerasi seperti itu. Ya, itu misalnya kalau memang diperlukan itu misalnya harus akselerasinya itu harus dikembangkan, ya saya harap memang otoritas ada kelonggaran-kelonggaran memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat bank ini, BPR ini bertahan di saat pandemi sekarang. Nah, kira-kira kalau untuk pemerintah sendiri, Pak, jadi sekarang kan pemerintah juga salah satu komponen penting yang menentukan maju dan tidaknya pertumbuhan ekonomi itu, naik dan turunnya pertumbuhan ekonomi itu. Kira-kira Pak melihat seperti apa pemerintah sekarang? Apakah sudah bisa mengikuti ritme daripada bagaimana usaha BPR ini berkembang atau belum, Pak? Ya, kalau kita lihat sih dari sisi pemerintah kan, pemerintah sesungguhnya punya semua yang dibutuhkan untuk bagaimana menggerakkan ekonomi ekonomi negara dan ekonomi daerah ini untuk bisa tumbuh kan gitu. Nah, terkait dengan kebijakan kemarin kalau kita lihat khususnya di Bali itu kan proyek nasional kan sudah banyak ya. Artinya harusnya sih dengan banyaknya ada pertumbuhan proyek yang ada di Bali, tentunya kemampuan masyarakat itu harusnya tumbuh dari sisi itunya, apalagi didukung oleh kembalinya bertumbuhnya pariwisata. Lagi sekali saya bilangin, tentunya itu yang membuat kita di tahun depan itu lebih optimis lagi, karena di semua sektor sudah kita lihat mulai bergerak. Cuman kan tidak bisa serta-merta seperti kita balik telapak tangan, pariwisata kembali, tentunya ekonomi belum tentu bisa kembali 100%. Ada waktu yang harus ada proses ada rentang waktu untuk bisa mencapai pertumbuhan yang diharapkan lah. Ya, terima kasih Pak Mas.
Pemirsa Aji Studio Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi sudah kita dengar bagaimana penjelasan Pak Nyoman Susisno terkait dengan bagaimana kondisi perbankan BPR di Bali saat ini dan apa strateginya untuk keluar dari krisis. Mungkin krisis pertama sudah dilewati ketika pandemi, sudah dilewati, sekarang mungkin menghadapi tantangan yang lain, mungkin ada inflasi yang meningkat, ada perang Ukraina dan Rusia, dan mungkin tantangan-tantangan yang lain. Tetapi intinya Pak Susisno bilang bahwa kita tidak perlu pesimis, tapi kita harus optimis menghadapi itu, dan kita akan bisa keluar untuk menjadi pemenang dalam persaingan yang mungkin sudah semakin mengglobal. Demikian dulu dari Aji, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aji Sida Matuk Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Aji Studio Bincang-Bincang.